Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Kerullah, pastinya di acara Dimas. Diskusi itu memang aksi. Karena cuma di podcast ini kita akan membahas hal-hal atau isu-isu yang menarik dari kacamata anak muda. Nah, bukan Dimas acaranya kalau nggak mengundang narasumber-narasumber hebat nih teman-teman semuanya. Kali ini udah hadir bersama aku, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dan juga merupakan salah seorang duta. Duta apa ya? Apakah duta Songo lain? Ya, kita kenalan dulu nih. Gaiska. Halo, Kak. Gimana Gaiska? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kamu nggak nanya kabar aku? Oh, Kak Dimas? Sehat ya. Sama-sama sehat. Alhamdulillah. Gimana kegiatan sehari-hari kamu sekarang apa sih? Sebagai selain seorang mahasiswa ya? Ya. Kegiatannya sekarang lagi kompetisi ya, Kak. Kompetisi apa ini? Duta Wali Songo Kampus Ambasador tahun 2022. Kemudian ada organisasi juga. Jadi selain kuliah ya, kedua itu sekarang kesibukannya. Kesibukannya ya, ikut organisasi sama duta juga. Benar. Ini dutanya apakah udah menang atau lagi pertandingan atau jadi finalis nih sekarang? Posisinya? Sedang bertanding. Oh, sedang bertanding. Ya, sedang bertanding. Nah, jadi sibuk banget ya antara kuliah, kemudian ikut duta juga, ikut organisasi juga. Itu nggak sulit sih bagi waktunya buat kamu atau gimana sih? Ya, sebenarnya kalau dibilang sulit itu tergantung dari diri sendiri kitanya ya. Bagaimana kita membagi waktu, kemudian membagi konsep diri. Yang paling penting adalah self concept. Ketika kita berada di sebuah kesibukan, kita harus bisa menyeimbangkan self concept kita antara real self dan juga ideal self kita. Jadi ketika banyak sekali kesibukan yang dilakukan oleh kita, yang terpenting adalah bagaimana manajemen waktu. Dan yang paling penting yang kedua adalah self concept, bagaimana konsep diri kita yang paling penting agar sebagai mahasiswa psikologi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terganggunya kesehatan mental. Oke, anak psikologi banget ya. Oke, kalau kamu sendiri itu terkendala nggak sama manajemen waktu? Atau pernah ngalamin kayak susah banget ngatur jadwal? Atau kan banyak banget ya, duta juga, ini juga. Itu pernah ngalamin atau gimana? Kalau ditanya pernah ngalamin, pasti ya Kak. Pasti. Tapi ya pasti semua orang pasti mengalami hal itu. Iya, ternyata anak psikolog juga bisa ya. Anak psikolog juga manusia ya. Oh iya, lupa aku. Ya. Jadi kalau ditanya pernah banget. Ya itu kembali lagi ke bagaimana cara kita menanggulanginya. Kembali lagi manajemen waktu yang paling penting dan juga self conceptnya. Balik lagi ke sana sih. Oke. Keren ya sih guys kan ya teman-teman semuanya ya. Oke guys, untuk apa ya? Aku pengen tahu sih kayak kamu ketika ngalamin yang namanya tadi kayak sulit ngatur waktu, kamu punya tips nggak sih? Aku emang jujur aku orangnya pribadi aku ya, aku sulit ngatur waktu, nggak bisa malahan. Nah kamu punya apa nggak sih? Punya tips atau apa gitu biar teman-temannya di rumah, aku juga dan sama-sama belajar sih dari anak psikologi nih. Iya. Kalau misal waktu itu kan kembali lagi ke bagaimana kita bisa menyeimbangkan ya. Nah, keseimbangan itu di dalam psikologi itu sangat penting. Berbagai banyak teori yang kemudian bisa menjadikan seorang manusia itu bisa berfungsi secara normal di kehidupannya. Sarannya mungkin atau solusi ketika banyak sekali kegiatan yang mengharuskan kita membagi banyak waktu, ya dari saya sih melakukannya dengan ikhlas sepenuh hati yang pertama. Oke, Karena ketika kita ikhlas, apapun akan dijalani dengan lancar, dengan baik. Kemudian jika kita sambungkan ya Kak dengan kesehatan mental gitu. Banyak sekali tentunya tekanan. Ketika banyak kegiatan, tekanannya pun kan semakin banyak. Benar sekali. Dan itu menjadi salah satu tantangan atau challenge kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, ketika kita menghadapi tantangan tersebut, saya ngambil dari salah satu teori, namanya teori humanistik dari Carl Rogers, yang menyebutkan bahwa seorang individu itu pasti memiliki self-concept tadi, yaitu real self dan juga ideal self. Real self kita adalah keadaan kita saat ini. Contohnya saya sekarang sedang mengikuti kompetisi WCA. Itu adalah real self saya. Ideal self saya adalah ketika saya ingin menjadi yang terbaik misalnya di WCA tersebut. Nah, bagaimana cara saya agar bisa menyeimbangkan antara real self dan ideal self ini? Karena ketika keduanya tidak seimbang, menurut teori humanistik ini akan terjadi yang namanya gangguan kesehatan mental. Ini pandangan menurut teori humanistik. Nah, jadi
saran bagi teman-teman mahasiswa lainnya, ketika banyak melakukan kegiatan, ketika banyak hal-hal yang harus dilakukan, bagaimana cara membagi waktunya? Ya tadi misal dengan menjalankan dengan ikhlas, dan tentunya dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan Oke. menyeimbangkan self concept antara real self dan juga ideal self-nya. Berarti intinya ikhlas dulu ya ini ya. Ikhlas dulu, ya. Jadi mungkin teman-teman kalau nggak bisa bagi waktu atau apa itu kurang ikhlas kayaknya ya. Oke Tidak guys Kak, semua. kamu pernah ngalamin yang nama stres gak sih? Jujur saya belum pernah melakukan tes, maksudnya datang langsung ke profesional. Iya. Jadi tidak tahu apakah saya mengalami stres gitu. Karena informasi juga mungkin bagi teman-teman yang Iya. lain, ketika kita mengalami gangguan itu kita tidak boleh yang namanya self diagnose, mendiagnosa diri sendiri. Tentunya kita harus datang langsung ke profesional, yaitu datang ke psikolog atau psikiater gitu. Jadi ketika kita mengalami hal-hal misal kecemasan, stres, kita tuh nggak tahu gitu karena mungkin ilmu kita masih belum banyak. Jadi ya paling baik adalah datang langsung ke profesional atau ke psikolog. Jadi kalau misalkan ditanya ya Kak, apakah saya pernah mengalami stres? Nggak tahu. Oh Tapi iya. mungkin ya pernah gitu. Tapi kalau ditanya pernah banget gitu, jujur nggak tahu karena belum pernah datang langsung ke profesional. Gitu. Saya juga baru tahu ya. Karena Iya. teman-teman tuh kayak kamu lagi ngapain? Stres nih. Iya. Oh ternyata stres itu nggak bisa harus ke datang profesional ya. Nggak bisa kita kayak gue lagi stres nih. Nggak ada gitu. Iya. Kirain aku tuh kayak stres itu ketika pikiran kita ruwet itu udah stres. Ternyata bukan seperti itu konsepnya ya. Kan ada beberapa gejala Oh, ada ketika beberapa seseorang gejala. mengalami stres, tetapi kan psikologi ini ilmu yang nggak pasti, maksudnya tidak terlihat subjeknya. Iya. Berbeda dengan misal kita kesehatan fisik, ketika kita mengalami sakit orang-orang tuh bisa, oh kamu sakit Iya, ya, kenal ya dari- terlihat, ya. Tapi kalau misalkan kesehatan mental itu kan tidak terlihat. Benar. Terkadang orang-orang tuh tidak tidak peduli juga gitu terhadap kesehatan mental. Ketika kita berbicara kesehatan mental berbeda dengan misal kanker. Kanker. Itu kan tolak ukurnya adalah kematian, mortality. Nah, misal kanker itu setiap tahunnya 3.000, misal 3.000 orang meninggal. Tetapi kalau misal kesehatan mental, tolak ukurnya itu bukan kematian melainkan keberfungsian. Yang maksud keberfungsian di sini adalah contohnya misal ketika kita mengalami depresi. Secara tidak langsung kita tidak bisa berfungsi dengan baik di lingkungan sosial kita. Nah, itu yang menjadi tolak ukur kesehatan mental yang menjadikan kesehatan mental itu berbeda dengan kesehatan fisik lainnya. Dan tentunya saya ingin memberikan informasi juga gitu di sini bahwa mental lebih penting dari segalanya. Itu sih. Mental lebih penting dari segalanya ya. Ingat ya teman-teman semua. Jadi jangan anggap sepele ya kesehatan mental ini ya. Karena aku lihat anak-anak zaman sekarang terus dikit-dikit lagi mental health nih, dikit-dikit butuh healing gitu ya. Ternyata kita masih banyak ya. Aku pun banyak belajar dari tadi ya. Ternyata psikologi itu seru ya, cukup Seru sekali. asik sekali gitu loh. Nah, mungkin buat guys Kak ada itu nggak sih kayak misal nih dia tuh kayak apa ya? Kayak anggaplah tadi gangguan mentalnya sedang terganggu gitu. Punya tips atau saran atau apa buat teman-teman nih yang di rumah, karena aku lihat anak-anak zaman sekarang tuh story-nya tuh kayak aduh parah banget sih. Itu kamu punya itu gak sih? Kasih tips dong gitu buat kita semua. Tantangan di era globalisasi kan semakin berat ya Kak. Adanya media sosial membuat kita makin banyak tantangan gitu. Benar. Terkadang media sosial ini menjadi bumerang juga buat kita sendiri. Nah, mungkin yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika mengalami stres atau mungkin menghindari ya lebih tepatnya mental, yang pertama adalah meningkatkan spiritualitas kita. Ini yang paling penting. Karena hidup itu kan ada yang bisa kita kontrol, ada juga yang tidak bisa kontrol. Kita kontrol. Ya, benar sekali. Yang nggak bisa kontrol kan kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan spiritualitas kita dengan meningkatkan ibadah gitu ya. Kemudian support system, ini yang paling penting. Support system itu nggak perlu pacar. Jadi saya langsung kayak support system, pacar nih kayak nggak harus ya. Ya mungkin dari keluarga, teman-teman, itu yang paling penting karena kita bisa cerita selain ke kita gak bisa langsung cerita ke orang yang gak dikenal gitu. Jadi yang paling pertama adalah support system. Bagaimana support system kita bisa menjadikan kita menjadi seseorang yang bisa berkembang, yang tentunya bisa menjadikan kita berfungsi secara baik di lingkungan sosial kita. Terus olahraga teratur menjadi salah satu saran yang harus dilakukan oleh orang-orang atau teman-teman mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental kita gitu.
Ya itu saja sih Kak, Ya paling Allah. saran-saran. Oke, saran. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu spiritualitas gitu loh. Ini jangan sholatnya bolong-bolong ini. Yang kedua itu apa tadi Kak? Tadi Eh, yang kedua. Yang kedua itu olahraga teratur Oh dan iya, olahraga teratur juga. Terus tadi ada juga apa? lupa ya. Oh iya. Karena saking fokusnya saya mendengar gitu kan. Benar. Yang kedua Ah, itu eh, apa yo? apa ya? Ya Allah. Support system. Support system. Jadi support system itu gak harus pacar ya teman-teman. Support system itu bisa dari keluarga. Gitu. Benar. Jadi karena anak zaman sekarang dikit-dikit tuh pacar. Kalau Benar. nggak apa? Kalau zaman sekarang kalau nggak makan sebelum disuruh ayah nggak mau, Iya, nggak mau gitu kan. gitu. Ya, guysnya juga gitu. Kebetulan nggak ada pacar, jadi tidak tergantung ya Kak. Oh, tidak tergantung. Sama ini mungkin mau memberi informasi juga Oh. sekalian di sini sama teman-teman yang lain untuk Apa itu? membedakan antara psikiater dengan psikolog. Oh iya benar. Ini juga pembahasan yang menarik ini. Aku Iya. kan kelasku itu pernah nanya kayak gini sama aku. Kalau kita lagi ada gangguan mental itu, kita ke psikolog atau ke psikiater. Nah, gitu. Ya. Nah, itu dari kamu gimana? Sebenarnya ini pertanyaan banyak orang dan banyak juga orang salah yang banyak mengira bahwa psikiater psikolog itu sama, hanya beda penyebutan. Banyak orang yang mengira seperti itu. Sebenarnya antara psikiater dan psikolog itu yang pertama dari latar belakang pendidikannya beda. Psikiater itu adalah S1-nya kedokteran. Kedokteran. S2-nya itu kejiwaan atau apa ya? S2-nya itu mengambil spesialis gangguan kejiwaan. Itu adalah psikiater. Psikiater. Ya. Tetapi kalau psikolog itu S1-nya psikologi, S2-nya itu profesi psikolog yaitu psikolog gitu. Itu yang membedakan yang pertama. Yang kemudian yang kedua tadi pertanyaan Kak Dimas, ketika kita mengalami gangguan mental baiknya kemana? Benar. Gitu Iya, ya. ke psikolog atau psikiater nih. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita datang ke psikolog terlebih dahulu. Karena di sana kita akan dicari tahu, di asesmen dulu apa gangguan kesehatan yang kita alami. Karena psikolog itu digarisbawahi bahwa tidak bisa memberikan obat. Yang bisa memberikan obat adalah psikiater. Oh. Jadi psikiater itu adalah dokter yang bisa memberikan obat-obatan dan gangguan mentalnya pun adalah gangguan mental yang sudah sangat berat. Yang tidak bisa diberikan terapi. Yang harus diberikan oleh obat-obatan itu adalah psikiater. Jadi kalau psikolog itu misal saya mengalami kecemasan. Kecemasan nih contohnya. Kecemasan. Saya datang ke psikolog. Nah, nanti di psikolog itu di asesmen, dianalisis, diintervensi apa gangguan yang saya alami, kecemasannya tingkat apa. Oh. Apakah sangat mengganggu keberfungsian kita di lingkungan sosial kita atau tidak. Ketika kecemasan saya misal sudah sangat tinggi levelnya, sudah tidak bisa lagi ditangani oleh seorang psikolog, maka datang langsung ke psikiater untuk diobati secara lebih lanjut karena mungkin di psikiater itu akan diberikan obat-obatan seperti itu. Jadi psikolog dan psikiater itu sangat beda. Sangat beda ya. Beda. Dari latar belakang pendidikan dan juga dari cara penanganannya pun beda. Jadi ya aku pun juga baru tahu ternyata kalau kita ada gangguan itu nggak langsung ke psikiater, tapi ke psikolog dulu. Terus dia tuh di sana kayak apa ya? Kayak dia tuh diintervensi gitu ya. Ini baru ke assessment psikiater. Ternyata itu ya. Latar belakang pendidikan mereka pun berbeda ternyata. Sebenarnya bukan tidak boleh langsung ke psikiater ya, tetapi kita ingin cari tahu dulu nih. Oh iya. Kalau misalkan maaf mungkin sudah mengalami ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, baru tuh boleh langsung ke rumah sakit jiwa dan ditangani oleh psikiater langsung. Tetapi kalau misal kita baru mengalami kecemasan, depresi ringan, itu ke psikolog dulu sih. Oke. Sarannya gitu. Kalau menurut kamu nih, zaman sekarang tuh anak-anak muda itu yang paling sering kena apa sih di dalam kesehatan mentalnya? Sebagai mahasiswa, iya nih mahasiswa banyak tekanan. Ya. Itu yang paling penting adalah tekanan tugas. Kadang mungkin organisasi, kadang ada juga tekanan dari dosen-dosen dalam tanda kutip yang memberikan kita akhirnya, aduh bingung sendiri dan akhirnya mengalami stres gitu misal. Ya mungkin dari kejadian itu yang harus kita merefleksi diri. Yang balik lagi refleksi diri. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tadi menyeimbangkan antara self concept. Nah, mungkin bagi teman-teman mahasiswa UIN Wali Songo ada juga nih bahwa UIN tuh punya lembaga psikologi sendiri. Punya, namanya WHPDC. Dan itu kantor pusatnya di Fakultas Psikologi dan Kesehatan.
Jadi bagi teman-teman yang merasa menyadari gitu, saya mengalami gangguan atau saya butuh orang untuk cerita, untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri saya, dan mahasiswa UIN itu boleh sekali untuk datang ke WHPDC, boleh langsung kepoin Instagramnya di WHPDC UIN Wali Songo Semarang. Nanti di sana banyak sekali informasi, dan jika ingin konseling bisa datang langsung ke gedung Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Jadi sebenarnya UIN Wali Songo ini sudah punya fasilitas yang tidak kalah gitu dari universitas lainnya, karena ya lembaga psikologi ini menjadi salah satu yang sangat penting di perguruan tinggi, karena ya kita juga banyak mendengar beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang bunuh diri, dan itu yang menjadi bisa dibilang salah satu tanggung jawab perguruan tinggi sebagai lembaga akademik gitu ya, untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, kita UIN Wali Songo punya pelayanan yang namanya WHPDC agar kesehatan mental kita bisa tetap baik-baik saja. Nah, itu catatan khusus nih buat mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Ternyata ada loh lembaga di kampus ada ya. Jadi itu untuk mahasiswa UIN boleh semuanya. Mahasiswa UIN semuanya, bahkan tenaga pendidiknya pun boleh sekali. Luar biasa ya ternyata. Nah, terakhir nih guys, Kak, kamu punya pesan nggak untuk anak-anak muda di luar sana tentang kesehatan mental atau apapun itu? Ya. Saya ingin memberikan apa ya? Saya juga masih sama-sama belajar. Iya, sama-sama masih semester 3 gitu, masih jauh untuk mempunyai segala ilmu tentang psikologi. Tetapi mungkin yang ingin saya informasikan, ingin saya pesankan kepada teman-teman di luar sana bahwa yang pertama, kita harus punya kesadaran mengenai kesehatan mental yang sangat penting. Yang pertama adalah yaitu menyadari dan sangat aware terhadap kesehatan mental kita. Kesehatan mental menjadi salah satu tonggak agar kita bisa menjadi seseorang yang paling berfungsi di lingkungan sosial. Benar sekali. Bahkan menurut WHO sendiri, 1 dari 4 orang itu mengalami gangguan jiwa, gangguan kesehatan mental gitu. Jadi balik lagi, kesehatan mental ini menjadi sangat-sangat penting daripada hal apapun. Yang pertama itu kita harus memiliki kesadaran untuk kesehatan mental. Yang kedua adalah kita harus bisa memposisikan diri dan juga menyeimbangkan antara self-concept yang ada dalam diri kita. Ketika kita ingin sesuatu, itu tidak salah, itu ideal self kita. Tetapi kita harus diimbangi dengan real self kita. Kita berkaca diri. Berkaca diri mengenai self-esteem, harga diri, dan juga self-efficacy, yaitu kepercayaan diri. Bagaimana kepercayaan diri kita, bagaimana harga diri kita, bagaimana kita mencintai diri kita, bagaimana kita mengetahui aspek-aspek yang ada dalam diri kita, seperti kekurangan kita, kelebihan kita, itu yang harus kita ketahui dulu. Karena ketika kita mengetahui, ketika self-esteem, self-efficacy terpenuhi, maka secara tidak langsung kita akan menjadi sosok yang paling berfungsi. Dan kembali lagi, kesehatan mental kita akan bisa baik-baik saja karena kita sudah menyadari aspek-aspek yang ada dalam diri kita. Jadi pesannya, kenalilah dirimu sendiri, bagaimana kekuranganmu, kelebihanmu, dan cintailah dirimu sendiri agar kemudian bisa menjadi sosok yang paling berfungsi di masyarakat, di lingkungan kita. Karena sejatinya seorang manusia itu tidak akan pernah lepas dari lingkungan sosial. Iya, benar sekali. Luar biasa ya pesannya. Itu buat teman-teman semuanya, mulai dari sekarang tuh cintai diri sendiri gitu loh. Jangan lupa banyak-banyak ngaca teman-teman gitu loh. Jangan kayak, biar kita boleh aja berkeinginan ya, tapi jangan lupa dengan real self. Ya, ingat ya teman-teman. Ya Allah, luar biasa sekali hari ini bisa ketemu sama Gaiska. Terima kasih banyak udah memenuhi undangan di podcast kami. Terima kasih sudah mengundang saya juga. Udah berapa menit kita bersama bincang-bincang sama Gaiska ya, sama-sama di rumah. Jangan lupa apa yang disampaikan sama Gaiska, jangan lupa diterapin untuk di kehidupan kita gitu ya teman-teman. Senang banget bisa bertemu sama Gaiska. Terima kasih satu kali lagi. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu stay tune di podcast kita di Dimas Diskusi Itu Memang Asik. Jangan lupa like dan subscribe, juga share kepada teman-teman kamu agar mental kita sama-sama terjaga. Aku Dimas Khairullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.